Sebelumnya perkenalkan, nama saya Vitalia Rahayaan. Saya juga dari mahasiswa program studi agama dan budaya. Ya baik Kak, terima kasih. Di saat ini saya mau meminta pendapat Kakak tentang kasus masalah kemajuan teknologi pendidikan Kak. Oke, pendapat saya tentang kasus kemajuan pendidikan, berbicara tentang topik ini, so pasti banyak, jabarannya banyak atau akar-akarnya banyak. Tapi sebenarnya kasus kemajuan teknologi dalam bidang pendidikan ini menurut saya bagus. Bagusnya menurut saya itu dari sisi karena posisinya kan kami di kota. Akan efeknya atau impactnya yang tidak bagus itu kepada teman-teman atau saudara-saudara kami yang di kampung atau di pelosok daerah. Kenapa? Kalau di kota kan otomatis untuk kemajuan teknologi so pasti semua cepat belajarnya atau cepat mengetahui segala sesuatu. Kalau di kampung pasti ada banyak kendala, misalnya ada jaringan atau ada kampung yang benar-benar jauh dari jangkauan dan itu susah sekali. Kenapa saya bilang lebih impactnya kita harus melihat tidak boleh yang di kota tetapi yang di kampung, karena sebenarnya di kampung-kampung atau pelosok-pelosok terkecil itu pemerintah tuh harus memperhatikan itu. Kenapa? Karena kalau di kota otomatis guru, dosen atau pengajar-pengajar itu kan sudah punya ilmu pengetahuan yang bagus. Kalau di kampung memang bagus, tapi mereka menurut saya itu gaptek. Kenapa gaptek? Karena contoh konkretnya di teman-teman saya, tanpa menyebutkan nama atau asal kampung mereka, mereka itu datangnya tuh dari luar kota Ambon atau dari Maluku Tenggara dan lain-lain. Dan kenapa saya bilang gaptek? Hal-hal terkecil dalam dunia pendidikan, dunia semakin canggih. Misalnya sekarang kalau kita dosen lagi berhalangan, kita kuliahnya classroom. Kita kuliahnya classroom, yang lain bisa, yang lain bisa. Kenapa? Karena mereka tidak terbiasa dengan hal-hal seperti itu. Yang pertama. Yang kedua, kata lain tuh kalau mau kirim tugas menggunakan link dan lain-lain, kirim file melalui dokumen dan lain-lain, itu mereka juga susah. Dan kebanyakan saya dan beberapa teman itu yang membantu. Jika kita telusuri, pernah saya tanya-tanya juga kepada teman, mereka tuh sebenarnya dari bidang keahlian yang menurut saya tuh seharusnya mereka tidak gaptek, tapi kepulauan atau wawasan mereka itu yang membuat mereka gaptek, karena mereka tidak ada punya kemajuan untuk belajar sesuatu. Tetapi sebaliknya, mereka cuman kayak orang bilang ini ya oke, orang bilang itu ya oke, tapi untuk mengetahui segala sesuatu mereka tidak mencari, tapi istilahnya kayak tunggu orang datang kasih suap gitu. Terus sebaliknya kalau di dunia pendidikan bagus. Kalau menurut saya untuk dunia pendidikan baru kemajuan teknologi informasi itu sangat bagus. Kenapa? Karena menunjang kita contoh konkret itu kalau misalnya kita mau PNS, mau tes PNS atau P3K, itu kita tidak boleh gaptek, kita harus mahir. Karena untuk langkah-langkah atau prates dalam sesi-sesi itu tuh itu semua menggunakan komputer. Terus bagusnya, tapi sisi tidak bagus dari kemajuan teknologi informasi dalam dunia pendidikan ini, sekarang kan bicara tentang dunia pendidikan, ponakan saya sekarang kelas 2 SD, tapi mereka punya tipe ujian untuk kenaikan kelas itu sudah menggunakan HP. Itu data juga sudah ditanggung oleh pihak sekolah. Tidak enaknya karena anak-anak sekarang kan kalau yang notabene-nya di dalam kota itu kan otomatis pengetahuan mereka itu kan cepat, jadi mereka sudah belajar menggunakan gadget, istilahnya gadget aja. Terus mereka sudah bisa buka semua situs karena sudah bisa baca, sudah tahu huruf dan lain-lain. Nah, tidak enaknya gitu kan ada video-video porno atau link-link dewasa di dalam gadget atau dunia persosialan media tuh kan. Mungkin kalau mau download kan harus pakai batas usia, tapi kalau yang mau nonton kan itu kebanyakan kan terjadi di anak-anak dini yang baru